Pernah kepikiran gak sih? Kenapa ya baja itu bisa macem-macem banget sifatnya? Ada pisau dapur, tipis gitu, tapi kok kerasnya minta ampun. Iya, bener. Terus lihat rantai jangkar kapal. Gede banget, kuat, tapi kok ya lentur juga. Nggak langsung patah pas ditarik kencang. Nah, sumber yang kita pegang ini bilang, kuncinya itu ada di satu proses. Namanya perlakuan panas, atau heat treatment gitu ya. Betul sekali, heat treatment. Kita coba bedah lebih dalam yuk, rahasia di balik baja yang bisa berubah-ubah sifat ini. Boleh, boleh. Jadi, perlakuan panas ini intinya sih ya seni ngatur sifat baja. Mau keras, mau liat, mau tahar lama, itu diatur lewat pemanasan sama pendinginan. Jadi mainin suhu sama waktu gitu ya? Tepat. Yang menarik, kita ubah sifat fisika, sifat mekaniknya, tapi komposisi kimianya itu nggak berubah sama sekali loh. Oh, jadi besinya tetap besi, karbonnya tetap segitu, tapi kelakuannya beda. Persis. Kayak nata ulang atom-atom di dalamnya aja gitu. Ada 3 tahap penting nih biasanya. Pemanasan atau hearing, terus ditahan suhunya sebentar, itu namanya soaking. Ditahan biar merata gitu ya panasnya? Iya, biar rata semua. Nah, yang paling krusial, yang terakhir, pendinginan atau cooling. Seberapa cepat atau lambat kita dinginin, itu yang bikin hasilnya beda banget. Oke. Nah, di materi kita ini kan ada 4 teknik utama nih buat baja. Kita coba kupas satu-satu ya. Yang pertama, annealing atau penyepuhan. Sip, annealing. Kalau saya baca sekilas, ini tujuannya biar bajanya jadi lebih adem gitu ya, lebih lunak, lebih gampang dibentuk, terus ngilangin stres di dalamnya. Bener gak? Betul banget, biar lebih rileks lah bajanya. Prosesnya itu, baja dipanasin, terus, nah ini kuncinya, didingininnya pelan banget. Sepelan apa tuh? Biasanya sih dibiarin aja di dalam tungku yang udah dimatiin, jadi suhunya turun bertahap sama tungkunya. Oh, jadi dikasih waktu gitu ya buat atomnya balik ke posisi nyaman? Tepat, hasilnya yaitu baja jadi lebih ulet, lebih lentur, nggak gampang retak pas nanti dibengkokin atau ditarik. Ah, pantesan. Kayak buat bikin bodi mobil gitu kan, perlu ditarik-tarik, dicetak rumyuk. Biar nggak sobek, perlu annealing dulu berarti ya? Contoh bagus tuh. Nah, itu annealing. Lanjut. Teknik kedua, normalizing, normalisasi. Katanya mirip annealing tapi ada bedanya ya di pendinginannya? Bener. Pemanasannya mirip lah ya, tapi pas nurunin suhu, itu dibiarin aja di udara terbuka, nggak di dalam tungku. Oh, jadi lebih cepat dong ya dinginnya dibanding di tungku yang masih anget? Pasti. Sedikit lebih cepat. Nah, karena agak lebih cepat ini, struktur butir kristalnya itu jadi lebih halus, lebih seragam ukurannya. Annealing. Tapi ya nggak sekeras yang lain nanti. Oke. Jadi ini kayak nyari tengah-tengah gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini sering jadi langkah persiapan. Misalnya habis ngelas struktur gede kayak jembatan atau kapal, perlu dinormalize biar area sambungan lasnya, kekuatannya mirip sama bagian lain, biar nggak ada titik lemah gitu. Masuk akal. Biar kekuatannya rata ya. Oke, sekarang kita ke yang kayaknya paling keras nih namanya. Hardening, pengerasan. Nah, ini dia. Tujuannya udah jelas dari namanya ya, biar keras maksimal. Gimana caranya? Prinsipnya, panasin baja sampai suhu kritisnya, lalu jeder, didinginin super cepat. Jeder, maksudnya? Dicelupin langsung. Prosesnya namanya quenching. Medianya bisa air, bisa oli, macam-macam, tergantung kebutuhan. Kenapa harus cepet banget gitu? Pendinginan super cepat ini ngejebak atom karbon di dalam struktur kristal besi yang jadi sangat tegang, nggak stabil. Nah, struktur yang kejebak ini namanya martensit. Martensit. Itu dia sumber kerasnya? Itu dia biang kerok kerasnya. Keras banget. Makanya dipakai buat mata bor, roda gigi, pisau yang tajam banget itu. Tapi ada tapinya kan? Di sumber kita juga disebutin kerasnya martensit ini ada harganya. Nah, itu dia. Keras iya, tapi getasnya minta ampun. Rapuh banget kayak kaca. Keras, tapi kalau kebentok dikit bisa langsung pecah. Wah, repot juga ya kalau gitu. Alat jadi gampang rusak dong. Makanya, ada teknik keempat yang hampir selalu jadi pasangannya hardening. Namanya tempering, atau pelunakan balik. Tempering? Oke. Ini buat apa? Ngatasin getasnya tadi. Tepat sekali, baja yang udah keras hasil hardening tadi, dipanasin lagi. Tapi suhunya lebih rendah, di bawah suhu kritisnya. Ditahan bentar, terus didinginin lagi, biasanya sih pelan. Loh, dipanasin lagi? Nggak jadi lunak lagi nanti?
Nah, ini uniknya. Dia memang ngurangin sedikit kekerasan si martensit tadi, tapi efeknya ke ketangguhan itu drastis banget naiknya. Oh, jadi kayak barter gitu ya, ngorbanin sedikit kekerasan puncak, tapi dapat ketahanan banting yang jauh lebih bagus. Biar lebih bandel gitu ya. Persis, Anda dapat intinya. Tempering ini nyari keseimbangan properti yang pas buat aplikasi. Hampir semua alat baja yang perlu keras tapi juga harus tahan dipakai, ya pasti lewat hardening terus tempering. Contohnya apa aja tuh? Iya, kayak palu, kunci pas itu, mata pahat. Coba bayangin palu keras banget tapi getas. Baru mukul sekali udah pecah kepalanya, kan nggak lucu. Jadi beda banget karakternya. Mau lunak buat dibentuk, atau keras buat motong, atau tangguh buat nahan beban. Bener, ini nunjukin banget betapa pentingnya struktur mikro di dalam material. Sesuatu yang nggak kelihatan mata, tapi nentuin banget performanya. Benar-benar menarik ya dunia material ini. Kita udah lihat gimana panas bisa jadi alat sakti buat ngubah baja. Nah, dari sini ada satu pemikiran nih, mungkin buat Anda eksplorasi lebih lanjut dari materi yang ada. Apa tuh? Kalau siklus panas dingin aja bisa ngubah struktur dan sifat baja sedrastis itu, gimana kalau, katakanlah, siklus tekanan atau tegangan yang diatur sedemikian rupa, mirip siklus suhu tadi? Maksudnya, tekanan dipakai buat ngubah sifat material gitu. Iya, secara sengaja. Mungkin nggak cuma buat logam, tapi material lain di sekitar kita. Apa bisa kita mendesain sifat material non-logam pakai prinsip siklus tekanan kayak gini? Nah, itu pertanyaan menarik buat direnungkan lebih jauh kan?